bahwa pada saat itu terjadi property bubble 2008 karena bank easily approve any kind of KPR pada saat itu. Jadi bayangin, KPR aja yang sudah sangat fragile, karena banyak orang yang nggak credit worthy dikasih kredit, mortgage backed securities dibikin derivatif lagi, credit default swap. Figur senior di capital market mulai masuk ke real estate sector. Investasi itu bisa naik sampai 20 kali lipat, tergantung seberapa besar bobot dia. Achievement yang besar itu dimulai dari kemenangan-kemenangan kecil. Halo Sobat Meraset, welcome to this episode of Hidden Masters. Kali ini kita sudah berada di kantor Trinity Land. Nah, udah pada bisa nebak kan nih kira-kira aku bakal ketemu siapa? Yap, langsung aja kita sapa. Ada co-founder dari Trinity Land dan juga co-founder dari Salt Ventures, Pak Bong Chandra. Halo Pak Bong Chandra. Halo Glenda. Thank you so much sudah mau datang nih ke Sama-sama. Hidden Masters. Wah, kita sudah lama banget nih pengen ketemu sama Pak Bong Chandra. Apa kabar Pak? Baik. Happy New Year juga. Nah, Happy New Year nih. Happy New Year juga. Oke, nah tahun baru biasanya sih pada bikin resolusi nih. Pak Bong sendiri bikin resolusi nggak sih Pak tiap tahunnya? Resolusi sih saya udah dari beberapa tahun yang lalu, saya sudah buat kebijakan buat personal saya sendiri sih. Jadi bahwa kalau 1 tahun itu terlalu singkat untuk kita bisa capai satu target gitu ya. Jadi target itu kan ada yang target jangka pendek, short term, mid term, atau yang long term. Nah, kalau saya pribadi, personally saya punya resolusi setiap 3 tahunan. Karena kalau misalkan di buku Atomic Habits, ketika kita, jadi goal ini adalah satu hal yang memang baik ya, tapi juga bisa jadi pisau bermata dua. Misalkan contoh, goal saya adalah saya ingin break personal record untuk lari 5K, misalkan lari 5 km. Ketika saya break personal record, otomatis ya saya udah puas kan. Ketika saya puas, saya akan kembali ke habit lama. Jadi sometimes kadang-kadang punya goal yang terlalu singkat, itu juga sebenarnya ketika kita udah capai satu goal tersebut, kita pasti akan balik ke comfort zone. Kalau di Trinity Land, dari 2 tahun, 3 tahun yang lalu, salah satu goal kita adalah ingin bangun township development. Dan sekarang lagi on progress, kita lagi bangun Sequoia Hills di Sentul, 95 hektar. Nah, mudah-mudahan dalam 2-3 tahun ke depan udah mulai bisa serah terima untuk klaster yang pertama dan kedua. Sekarang kita sudah lagi ongoing klaster yang ketiga. Oke, apa yang bisa kita tunggu nih dari Trinity Land dan juga project Bapak Bong di tahun ini? Iya, jadi Trinity Land sendiri kan sebenarnya kita dirikan tahun 2009, bukan cuma saya sendiri, jadi foundernya ada Pak Septian, Pak Matius, dan sekarang ada Pak Ishak ya. Kita pertama kali mulai dari area Serpong. Kita bangun di sana ada hampir 7 tower apartment ya, digabungin selama dari 2014 sampai 2022 sekarang. Nah, tapi kemudian kita berpikir bahwa Indonesia ini kan besar. Indonesia jangan jadi Java sentris aja. Jadi kita juga mulai memperluas ke Batam, Lampung, dan kita juga lagi bangun satu kawasan ekonomi khusus yaitu di Labuan Bajo, lebih tepat di Tanamori. Kita akan bangun sustainable tourism destination di Labuan Bajo, Tanamori, NTT. Abang mungkin banyak bertanya-tanya, kalau tahun lalu tuh banyak banget yang berharap sektor properti itu akan naik, tapi ternyata lagging. Nah, untuk tahun ini sendiri, outlook Pak Bong seperti apa? Ya, jadi saya banyak banget dapat berita-berita yang di framing pesimistik ya sama properti. China ya, itu propertinya juga sekarang lagi kurang baik. Climate-nya di US juga, climate-nya juga lagi nggak baik. Tapi kita juga bukan berarti bilang oke, kalau China, US melambat, Indonesia juga akan melambat. Kalau kita lihat misalkan di US, begitu terlalu mudah orang untuk bisa dapat punya akses beli properti. Kalau kita nonton film The Big Short, ini kan based on true events ya, bahwa pada saat itu terjadi property bubble 2008 karena bank easily approve any kind of KPR pada saat itu. Dan bukan hanya itu, selain KPR gampang, orang yang nggak credit worthy dikasih kredit, KPR pun dibikin derivatifnya. Jadi bayangin, KPR aja yang sudah sangat fragile, karena banyak orang yang nggak credit worthy dikasih kredit, kemudian dibikin produk derivatifnya, yaitu namanya mortgage backed securities. Mortgage backed securities dibikin derivatif lagi, credit default swap. Jadi kayak terlalu rentan. Jadi ketika ada satu yang nggak memberikan satu imbal hasil yang baik, itu akan terjadi rush dan akan jadi domino effect sampai ke properti sendiri. Kalau di Indonesia sendiri, saya tanya sama beberapa anak-anak di kantor gitu ya, kamu udah punya KPR berjalan, udah punya 80% bilang belum pernah KPR. Jadi artinya di sini orang Indonesia banyak yang membeli properti itu via installment langsung pada developer. Artinya
kalau kita mau bilang akan jatuh collapse secara struktural seperti yang di US, itu nggak mungkin. Segala sesuatu yang bubble burst, pecah gitu ya bubble-nya, itu harus jadi bubble dulu, baru burst, baru pecah. Segala sesuatu yang akan crash, itu harus dia naik dulu. Kayak misalkan di China, properti di China udah naik selama 20 tahun lebih. Sementara di Indonesia dari 2018, itu properti sudah mulai stagnan dan turun. Nah, di Indonesia sendiri, tidak ada yang bisa di-burst-kan. Bubble-nya tidak di-burst, karena memang belum bubble. Tapi kalau ditanya apakah properti Indonesia akan melambat karena interest rate yang naik, jawabannya mungkin. Bisa aja terjadi. Tapi juga di saat yang bersamaan kita tahu China mulai reopening, which is the good news, karena China adalah salah satu mitra dagang Indonesia yang paling besar, paling dekat. Artinya kalau China udah reopening, artinya permintaan juga akan meningkat dari China. Ini akan jadi kayak penyeimbang lah, mungkin interest rate naik, orang jadi lebih suka deposito, tapi at the same time juga China reopening, jadi akan balancing. Oke, dan di Indonesia sendiri pernah terjadi properti boom ya beberapa tahun lalu, seperti yang tadi Pak Bong sebutkan. Bakal ada lagi nggak sih kira-kira ke depannya, Pak? Mungkin ada, tapi tidak akan se-booming waktu tahun 2010. Real estate boom ini adalah sebuah cycle sebenarnya. Jadi cycle itu, kalau kita ingat di 2010 sampai 2012 ketika real estate booming, itu terjadi karena beberapa tahun sebelumnya terjadi yang namanya commodity boom. Dan kita tahu bahwa 2-3 tahun terakhir yang terjadi apa? Commodity boom lagi kan? Namanya commodity super cycle. Nikel naik, kemudian bauxite naik, kemudian sawit, batu bara, semua komoditi lagi naik. Dan aftermath dari kenaikan commodity super cycle itu adalah real estate cycle. Makanya kalau kita lihat mulai banyak beberapa figur di capital market, figur senior di capital market mulai masuk ke real estate sector. Kenapa? Karena ketika sebuah perusahaan atau emiten, let's say batu bara, dia pegang cash reserve yang begitu kuat. Tentu cash reserve ini, ya kalau misalkan ditaruh begitu aja akan termakan sama inflasi. Kalau perusahaan-perusahaan seperti ini punya cash reserve yang besar, mereka taruh di capital market, saya pikir juga volumenya belum tentu bisa ya. Mungkin hanya bisa masuk ke beberapa big cap, small cap, medium cap nggak akan bisa masuk. Sehingga yang paling aman apa ketika mereka punya cash reserve? Mereka harus taruh di real estate. Karena satu, dia tidak akan kemakan sama inflasi. Yang kedua, bisa dalam jumlah besar, karena kalau capital market belum tentu bisa 3, 4, 5 triliun kita sembarang masuk di capital market. Dan ini akan membuat harga permintaan properti akan naik. Berikutnya adalah real estate super cycle, tapi tidak akan se-booming 2010 sampai 2012. Pak Bong ini dulu kalau kita kilas balik, sebenarnya cita-cita awalnya apa sih, Pak? Sebenarnya cita-cita awalnya pengen jadi pengusaha sih. Pernah bekerja sama paman saya, tapi 1 minggu. Jadi waktu itu lagi lulus SMA, terus kosong kan sambil nunggu kuliah. Akhirnya saya kerja sama paman saya di Jatinegara. Dan akhirnya cuma bertahan 5 hari. Jadi memang nggak cocok untuk kerja sama orang. Jadi memang dari dulu impiannya ingin jadi pengusaha, tapi belum tahu pengusaha apa. Ya, dan kemudian waktu itu saya ngeliat bahwa kayaknya kok cycle-nya lagi ke arah properti. Dan kita ini kan Asia ya. Kalau Asia ini beda sama Barat. Budaya Asia itu adalah kamu kalau bisa punya properti, ya kan? Jangan tinggal di pondok mertua indah misalkan. Terus kemudian beda lah cara pendidikan di Asia dengan cara culture di Asia dengan di Barat. Nah, jadi saya pikir oke, ini opportunity, semua orang butuh properti. Saya udah mulai bisnis di properti di Trinity umur 21 tahun. Nah, saya pikir akhirnya masuk ke properti. Nah, cuman di 2019 akhir, waktu itu memang saya terlalu early ya. Jadi umur 33 udah berpikir, saya pengen cari the next Bong Chandra. Tapi nggak harus di properti. Akhirnya saya pikir untuk bangun venture capital untuk mendanai. Banyak banget sekarang pengusaha-pengusaha startup, bukan hanya di teknologi startup, tapi di startup pada umumnya. Jadi mau dia fashion, mau dia skincare, mau dia di bidang health, apapun itu, saya ingin support mereka bukan hanya di pendanaan, tapi di coaching, mentoring, sampai bantu mereka bangun ekosistem. Dan sekarang kita akhirnya udah bantu hampir 20 entrepreneurs ya. Kita sudah invest di 20 startup. Nah, dengar-dengar Pak Bong ini kan juga sempat meniti karir menjadi motivator. Yeah. Apa sih makna menjadi seorang motivator yang paling mendalam berkesan untuk Pak Bong sendiri? Boleh dibilang ya, dulu kan belum ada sosial media. Kalau kita mau bagi sesuatu, nggak bisa upload di Instagram. Ya, Instagram baru ada 2012. Saya jadi pembicara itu, jadi motivational speaker 2008. Saya mulai 2008 itu, saya masih ingat banget, saya diundang ya 1 bulan itu bisa keliling 20 perusahaan. Wow. Ya, jadi saya keliling 27
provinsi. Di usia berapa tuh Pak Bong? Itu di umur 20 tahun. Wow, 20 tahun sudah menjadi motivator ya, keliling di Indonesia. 20 tahun. Itu juga yang akhirnya mempertemukan saya dengan partner yang akhirnya jadi Trinity Land, yaitu Pak Matius Yusuf. Itu karena saya diundang di acara Real Estate Indonesia. Kebetulan pembicara ada dari nasional, ada 2 dari Jakarta, saya dan Pak Matius. Beliau tadi adalah Direktur Agung Podomoro, kemudian beliau satu pesawat sama saya sama satu hotel. Jadi ngobrol panjang lebar, pulang ke Jakarta, kita masih berteman. Kemudian beliau ajak saya untuk bangun Trinity Land. Ya di awal-awal, siapa sih pembeli Trinity Land? Jujur aja sebenarnya adalah peserta seminar saya. Jadi kan saya tulis buku juga. Jadi kalau nggak jadi motivational speaker, mungkin nggak ada Trinity, nggak ada Soul Venture sekarang. Pak Bong, waktu itu sempat nggak sih punya target, harus sukses nih di usia berapa tertentu? Waktu itu target saya sih umur 25 ya. Kecapai ya sebenarnya? Iya, karena saya pengen married muda. Ada resep-resep nggak sih yang bisa dibagiin? Mungkin sahabat Mereset pengen nih goalsnya tercapai juga seperti Pak Bong. Kalau saya pinjam dari bukunya Jordan B. Peterson, judulnya 12 Rules for Life, di dalam buku yang pertama, judul babnya adalah Stand Up Straight with the Shoulder Back. Di dalam buku bab pertama ini, Jordan B. Peterson dia kasih sebuah analogi tentang lobster. Nah, lobster ini ternyata juga mirip kayak manusia, ada hierarkinya. Nah, lobster yang elit itu biasanya ada di tempat teritori yang real estate di bawah laut yang paling strategis, yang paling nyaman, paling nggak bahaya. Kok bisa dia dapat teritori seperti itu? Jadi mereka harus berantem. Ketika mereka berantem, ada lobster yang menang, ada lobster yang kalah. Lobster yang kalah biasanya most likely di next pertempuran perang dia akan kalah lagi. Kenapa? Karena begitu dia kalah, tanduknya agak turun, kepercayaan diri turun. Nah, yang menang tanduknya naik, serotoninnya naik, jadi kepercayaan diri tinggi. Akhirnya yang menang itu jadi menangnya karena dia serotonin tinggi kan. Yang loser tambah loser, yang elit tambah elit. Itu sama kayak manusia. Yang kaya tambah kaya, yang menang yang miskin tambah miskin. Kenapa? Karena begitu kita sukses, kita percaya diri, kita stand up straight with the shoulder back. Jadi kita berdiri dengan tegak, shoulder kita ke belakang, serotonin kita meningkat. Ketika serotonin kita meningkat, orang lihat kita percaya diri, orang lebih gampang trust sama kita, lebih gampang kerja sama kita. Kenapa saya ngomong panjang lebar seperti ini untuk mereka yang masih muda, untuk mereka achieve? Step pertama adalah untuk kita bisa mendapatkan achievement yang besar, itu dimulai dari kemenangan-kemenangan kecil. Jadi piala-piala kecil ini itu akan membuat kita tuh punya kemenangan-kemenangan kecil sehingga kita tuh bisa punya serotonin level yang tinggi. Coba bikin goal-goal yang lebih make sense untuk kita dapetin, tapi dikit-dikit kita tambahin. Pak Bong banyak sekali mengutip buku, dan itu kayaknya plek-plek gitu ya. Yeah. Berapa banyak sih buku yang udah Pak Bong baca? Zaman sekarang udah berubah ya, kalau misalkan dulu orang baca buku kan lama. Sekarang kita bisa subscribe Blinkist, itu aplikasi buku, jadi kita subscribe, kita bayar, kita akan mendapatkan ringkasan buku dari apapun dalam bentuk audio selama 10 menit. Jadi buku tebel 300 halaman, kita cuma dengerin audio 10 menit, udah dapat summary-nya. Apalagi sekarang sudah ada AI, OpenAI, ChatGPT. Jadi ini artificial intelligence, lebih pintar daripada Google. Tadi pagi saya baru ChatGPT. Ada buku apa? Saya malas bacanya kan. Saya minta dia tolong summarize menjadi 10 poin penting. Saya tinggal baca 10 poin pentingnya. Kita harus bisa update teknologi. Jadi kalau ditanya buku apa yang saya baca, sebenarnya lumayan banyak, tapi saya banyak dapat dari cara, misalkan dari nonton YouTube, saya dapat summary bukunya, dari Blinkist. Dari situ saya dapetin informasinya. Pak Bong, apa sih makna work-life balance buat Pak Bong? Kalau menurut saya, sebenarnya saya ingin ambil satu analogi bahwa kalau jiwa kita sehat, juga badan kita juga sehat. Jadi saya pikir, kalau ada orang yang sukses, tapi keluarganya misalkan dicuekin, dibiarin gitu aja, itu nggak akan memberikan satu kesuksesan jangka panjang. Kenapa? Karena kalau kita ingin sukses membangun organisasi perusahaan yang besar, itu sebenarnya dimulai dari organisasi yang paling kecil, yaitu di keluarga ya. Keluarga gitu. Karena kalau misalkan di keluarga itu kita quit, istilahnya kita, wah ini kayak susah nih manage ini. Kita nggak mungkin bisa manage yang lebih besar. Secara pribadi nih, Pak Bong pasti investing kan? Ya. Strategi investing Pak Bong secara pribadi itu seperti apa sih? Ya, kalau saya biasanya mencoba untuk invest irisan antara fundamental dan growth, hyper growth ya, fundamental dengan hyper growth. Investment yang hyper growth, maksudnya growth-nya tinggi sekali, itu pasti risknya juga tinggi. High reward ya high risk juga. Tapi saya suka investasi sesuatu yang punya fundamental. Jadi fundamental dan hyper growth itu ketemu irisannya. Investasi itu bisa naik sampai 20 kali lipat tergantung seberapa besar bobot dia. Kalau misalkan bobotnya dia masukin 50% dari harta yang dia punya, saya yakin nggak akan untung 20 kali lipat. Tetapi kalau misalkan itu ada backup fundamentalnya, why not? Kayak contoh misalkan di real estate.
Saya beli tanah, ya. Tanah bisa nggak naik 10-20 kali lipat? Bisa. Tapi kenapa saya berani taruh sampai 80% dari total yang saya punya? Karena ketika saya pegang real estate, saya punya sesuatu yang fundamental. Real estate itu bisa jadi collateral bank. In case something happen, saya bisa sewain propertinya. Saya bisa tinggal di sana dan masih banyak lagi. Gitu. Jadi irisan antara fundamental dan hypergrowth saya ambil tengah-tengahnya. Time frame Pak Bong sendiri dalam investing itu berapa lama? Bisa lama ya, bisa mungkin 3 sampai 5 tahun. Kenapa saya nggak tertarik untuk invest yang terlalu cepat? Ya karena berpindah aset itu cost. Misalkan contoh, saya daily trader ya. Kalau misalnya untung langsung jual Pak. Belum tentu, karena begitu kita jual, uang ini kan jadi uang. Uang ini kan harus kita cari aset lain kan. Waktu cari aset lain, kita nggak mungkin boleh buru-buru. Kita pasti akan cari, butuh waktu 2-3 bulan. Selama 2-3 bulan, itu menjadi cost. Kenapa? Karena uang ini jadi uang mati, dan aset-aset itu pasti naik. Jadi, saya mencoba untuk mengurangi sebesar mungkin kemungkinan berganti-ganti aset. Tapi sekali lagi ya, too good to be true. Nggak semua yang saya ngomong itu juga bisa berjalan dengan baik. Ada kalanya mungkin yang saya ngomong bisa jadi nggak naik-naik. Bisa juga. Itulah sebabnya mesti diversifikasi aset kita. Nah, ngomong-ngomong soal diversifikasi nih, di tahun 2023 ini yang kayaknya agak gonjang-ganjing ya, terutama di awal-awal tahun ini, instrumen investasi pilihan Pak Bong tuh apa aja sih dan bagaimana manajemennya? Kalau yang pertama, real estate dalam bentuk tanah, itu step pertama, karena tanah ini bisa jadi good inventory, ya kan? Bisa juga jadi hedging untuk anti inflasi. Terus kemudian yang kedua, saya akan masuk di capital market. Kenapa? Karena di Indonesia yang aktif itu mungkin baru 3-4 juta investor, sementara penduduk kita masih banyak, jadi IHSG kita ini sebenarnya masih belum apa-apa. Yang ketiga, saya akan masuk ke private company. Jadi saya lewat venture capital, lewat Solve Venture, saya masuk ke private company, ke private sector yang saya lihat banyak banget potensi ya, new entrepreneurs yang masih muda, kita banyak masuk ke sana. Oke, sekarang Pak Bong boleh kasih tips nih buat mereka-mereka yang mungkin dana investasinya masih kecil. Buat saya yang penting adalah invest ke skill dulu. Kenapa? Karena dengan adanya sekarang artificial intelligence, apalagi ada OpenAI ya, ada ChatGPT. Sekarang orang bikin skripsi aja itu tinggal ketik ChatGPT, itu langsung jadi skripsinya. Kalau kita nggak invest pada skill, next kerjaan kita akan digantikan sama OpenAI. Jadi buat saya sisihkan 10-15% untuk 20% untuk kita ikut workshop, ikut conference. Kita ikut conference yang di Singapura, 90% yang kita dengerin itu sebenarnya kita udah tahu. Tapi kita pertama kena refresh ya, kita di reminder. Yang kedua, kita ketemu dengan 3-4 lebih calon partner. Salah satunya ada real estate developer yang punya lebih dari 5-10 mall di Thailand. Jadi kita nggak pernah tahu investasi kita pada pendidikan, pada skill, soft skill dan hard skill, itu bisa mempertemukan kita sama other opportunity. Itu number one. Kemudian yang kedua adalah tentu stock market. Stock market kalau kita modal kecil, sebaiknya gunakan konsep dollar cost averaging. Ya, jadi kita tabung, kita diversifikasi ke 3-5 saham dengan industri yang mungkin 2-3 industri yang berbeda. Kemudian kita tabung secara rutin. Kenapa? Karena Warren Buffett pernah bilang, sebenarnya strategi investasi dia apa sih? Dia tuh invest pada Amerika. Dia trust sama Amerika. Amerika ekonomi akan jadi ekonomi yang besar, akan ada growth. Basically investor itu kita invest pada growth. Indonesia ini ya growth. Indonesia GDP yang meningkat. Sekarang kita G20. 2030 most likely kita akan jadi G7. Kita punya bonus demografi. Middle class kita terus bertumbuh. Optimisme belanja konsumen rumah tangga juga kita bagus banget. Direct foreign investment ke Indonesia setiap tahun meningkat. Kan berarti bertumbuh kan. Ya sudah, kita tahu Indonesia ini adalah kartu 10 Jack, Queen, King, As. Kita nabung aja secara rutin. Yang ketiga adalah return on investment terbesar adalah ketika saya invest di bisnis saya sendiri. Jadi kalau teman-teman misalkan let's say punya bisnis rumahan, misalkan UMKM ya, bikin skincare atau bikin kue nastar atau bikin parcel atau bikin apapun. Sekarang kan ada live TikTok ya, terus ada YouTube, mungkin kita bisa invest untuk beli kamera yang lebih baik, mikrofon yang lebih baik. Kita bisa invest untuk rekrut tim editor yang lebih baik. Supaya apa? Supaya penjualan kita kalau kita UMKM itu juga meningkat. Jadi sebenarnya return on investment investor terbaik. Nggak usah cari jauh-jauh harus invest ke siapa.
invest di bisnis kita sendiri. Karena kalau kita invest di bisnis kita sendiri, kita bisa kontrol. Inventory kita yang kontrol, resikonya kita yang kontrol. Kita yang tahu seluk-beluknya seperti apa, karena itu bisnis kita sendiri. Dan kita pasti bertanggung jawab banget. Pak Bong, sebagai seorang motivator, boleh dong nih kasih words of wisdom buat sahabat Meraset supaya bisa mengikuti jejak sukses seperti Pak Bong? Kalau menurut saya, yang pertama, start early. Privilege itu banyak orang bilang dari background keluarga. Saya bisa setuju juga, tapi itu bisa dikatakan common privilege. Tapi kadang-kadang juga berat secara mental, karena tanggung jawab lebih besar. Orang-orang seperti Ronaldo atau Messi yang dari kota kecil, dia nggak punya beban kan? Karena kota kecil, sekolah kecil. Dikit-dikit, dia pasti nomor satu. Dikit-dikit nomor satu. Tapi kalau kita ada di dalam kolam besar, di perusahaan yang sudah besar, kita berprestasi luar biasa, paling cuma kelihatan kecil doang. Jadi, privilege yang sesungguhnya menurut saya adalah start early. Karena saya tahu bahwa kita hari ini we are living at the best era, di mana kemungkinan nanti akan ada vaksin cancer, terus kemudian sekarang kita mau mulai apapun nggak perlu ikut audisi, tinggal upload di TikTok, orang bisa lihat kita. Sekarang kita mau bikin media, nggak perlu beli tower untuk radio, kita tinggal upload podcast, orang bisa dengerin kita. Sekarang bukan masalah siapa yang hebat, siapa yang lebih pintar, tapi siapa yang early. Tapi kalau belum perfect gimana Pak? Kalau start early gagal? Justru tujuan kita start early adalah supaya kita salah lebih early. Kalau kita salah early, kita dapat feedback juga early. Kalau kita dapat feedback early, kita bisa improve early. Oke, satu pertanyaan terakhir untuk Pak Bong. Apa definisi sukses untuk seorang Bong Chandra? Kalau buat saya ya, sukses itu adalah ketika kita bisa menggunakan kelebihan talenta yang Tuhan udah titipin buat kita semaksimal mungkin. Luar biasa, terima kasih banyak buat semua pelajaran yang sudah diberikan hari ini Pak Bong. Thank you. Sukses selalu untuk Pak Bong dan juga semua proyeknya. Thank you. Sahabat Meraset, itu dia tadi perbincangan kita dengan Bong Chandra, co-founder dari Trinity Land dan juga co-founder dari Salt Ventures. Sahabat Meraset, semoga perbincangan ini berguna untuk kamu semua dan tentunya jangan lupa untuk saksikan terus episode berikutnya dari Hidden Masters. Sampai jumpa. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.